Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 211 IPA 1 akan mempresentasikan pelajaran kimia yaitu menentukan pH asam basa kuat dan asam basa lemah. Kelompok 2 terdiri dari Alsya, Askar, Fakih, Mutiara, Rehan, Ria, Safina, Salsa, dan Cindy. Larutan asam dan basa. Teori Arrhenius. Asam adalah suatu zat yang menghasilkan ion H dalam kurung hidrogen jika dilarutkan ke dalam air. Basa adalah suatu zat yang menghasilkan ion OH dalam kurung hidrokarbon jika dilarutkan ke dalam air. Berdasarkan jumlah ion yang dihasilkan ke dalam reaksi ionisasi, senyawa asam basa dapat dikelompokkan menjadi asam atau basa monoprotik. Jumlah ion sama dengan 1. Dan asam atau basa poliprotik, jumlah ion lebih dari 1. Teori Bronsted-Lowry. Asam adalah spesies yang berperan sebagai proton donor, sedangkan basa adalah spesies yang berperan sebagai akseptor proton. Asam menjadi basa konjugasi, basa menjadi asam konjugasi. Teori Lewis. Asam adalah akseptor penerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah donor pemberi pasangan elektron bebas. Sifat larutan asam dan basa. Asam terdiri ada 3, yaitu bersifat masam, korosif, pH lebih kecil dari 7, mengubah lakmus biru menjadi merah. Dan setelah itu ada basa. Basa juga terdiri ada 4, yaitu berasa pahit, kaustik dan licin, pH lebih besar dari 7, mengubah lakmus merah menjadi biru. Reaksi asam basa. Reaksi antara larutan asam dan larutan basa untuk membentuk larutan netral disebut penetralan atau netralisasi. H2O atau air menghasilkan H+ ditambah OH-. Dari reaksi kesetimbangan air diperoleh nilai kesetimbangan yaitu konsentrasi produk dibagi konsentrasi per reaksi. K sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi H2O. K dikali konsentrasi H2O sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Jadi nilai tetapan kesetimbangan air atau KW sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Reaksi ionisasi air termasuk reaksi endoterm, maka apabila suhu naik, nilai KW juga naik. Pada suhu kamar, harga KW sama dengan 1,0 dikali 10 pangkat min 14, atau KW sama dengan 10 pangkat min 14. pH sama dengan min log konsentrasi H+, dan POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Tetapan kesetimbangan air sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Apabila diubah menjadi persamaan logaritma, akan diperoleh log KW sama dengan log konsentrasi H+ ditambah log konsentrasi OH-. Jika dikalikan dengan faktor negatif 1 menjadi min log KW sama dengan min log konsentrasi H+ ditambah min log konsentrasi OH-. Maka nilai PKW sama dengan pH ditambah POH. Jika konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH-, maka KW sama dengan konsentrasi H+ pangkat 2. 10 pangkat min 14 sama dengan konsentrasi H+ pangkat 2. Konsentrasi H+ sama dengan akar 10 pangkat min 14. Konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 7. Jadi pH sama dengan POH menghasilkan 7. Dan jika konsentrasi H+ lebih dari 10 pangkat min 7, maka larutan bersifat asam. Jika konsentrasi H+ kurang dari 10 pangkat min 7, maka larutan bersifat basa. Jika konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 7, maka larutan bersifat netral. Penentuan pH asam kuat dan basa kuat. Penentuan pH asam kuat. Asam kuat adalah senyawa asam yang akan terionisasi dengan sempurna jika dilarutkan dalam air dan banyak menghasilkan ion H+ dalam larutannya. Contoh yang termasuk asam kuat yaitu yang pertama HCl, yaitu
asam klorida. Yang kedua HBr, yaitu asam bromida. Yang ketiga ada HI, yaitu asam iodida. Yang keempat ada H2SO4, yaitu asam sulfat. Rumus menentukan pH asam kuat. Yang pertama, kita cari konsentrasi dari H+. Konsentrasi H+ sama dengan molaritas asam dikali valensi asam. Valensi asam sendiri merupakan nilai kesatuan dari senyawa asam. Kemudian, konsentrasi H+ dimasukkan ke dalam rumus pH, yaitu min log konsentrasi H+. Penentuan pH basa kuat. Basa kuat adalah senyawa basa yang akan terurai sempurna jika terlarut dalam air dan banyak menghasilkan ion OH- dalam larutannya. Yang termasuk contoh basa kuat adalah KOH, NaOH, dan BaOH kali 2. Penentuan pH basa kuat. Konsentrasi OH- sama dengan molaritas basa dikali valensi basa. POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Karena sebelumnya sudah diketahui kalau PKW sama dengan pH ditambah POH, jadi pH sama dengan PKW dikurangi POH. Nilai KW sendiri sama dengan 10 pangkat negatif 14, maka PKW sama dengan 14. pH sama dengan 14 dikurangi POH. Contoh soal nomor 1. Sebanyak 100 ml larutan H2SO4 0,003 m memiliki pH sebesar. Di sini kita lihat satuannya sudah molaritas. Langkah berikutnya, kita cari berapa A-nya. Di sini H2SO4. Karena nilai kepemilikan H adalah 2, maka nilai A di sini adalah 2. Selanjutnya, kita ubah 0,003 M menjadi 3 dikali 10 pangkat min 3. Sekarang, kita masukkan ke rumusnya, yaitu konsentrasi H+. Konsentrasi H+ sama dengan Ma atau molaritas asam dikali valensi asam. Ma-nya 3 dikali 10 pangkat min 3 dikali valensi asamnya yaitu 2. Jika dikalikan, maka hasilnya adalah 6 dikali 10 pangkat min 3. Lanjut kita masukkan ke rumus pH. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Sama dengan min log konsentrasi H+-nya sudah didapat tadi, yaitu 6 dikali 10 pangkat min 3. Maka pH adalah 3 min log 6. Jadi, sebanyak 100 ml larutan H2SO4 0,03 m memiliki pH sebesar 3 min log 6. Kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu sebanyak 3,7 gram CaOH2 dilarutkan dalam 500 ml air. Larutan tersebut memiliki pH sebesar, diketahui gram sama dengan 3,7, mR sama dengan 74 gram mol, dan volume yaitu 500 ml air. Langkah pertama, kita masukkan ke rumus molaritas, yaitu M sama dengan gram per mR dikali 1000 per volume. Sama dengan gramnya yaitu 3,7 per mR 74 dikali 1000 per volumenya yaitu 500. Sama dengan 3,7 dibagi 74 yaitu 0,05 dikali 1000 dibagi 500 yaitu 2. Jika dikalikan 0,05 dikali 2 hasilnya adalah 0,1. Langkah kedua, kita masukkan ke rumus konsentrasi OH-, yaitu konsentrasi OH- sama dengan Mb dikali valensi basa. Sama dengan Mb-nya sudah kita dapat tadi yaitu 0,1 dikali valensi basanya yaitu 2. Kenapa 2? Karena di soal tersebut CaOH2 dan nilai kepemilikan OH adalah 2. Jadi 0,1 dikali 2 sama dengan 0,2. Bisa kita ubah menjadi
2 kali 10 pangkat min 1. Setelah konsentrasi OH ini didapat, kita lanjut ke rumus POH. POH sama dengan min log konsentrasi OH min, sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 1, sama dengan 1 min log 2. Lanjut ke rumus pH. pH sama dengan 14 kurang POH, sama dengan 14 kurang POH-nya tadi udah kita dapat, yaitu 1 min log 2, sama dengan 14 kurang 1 plus log 2. Kenapa bisa min 1 plus log 2? Karena min kali 1 hasilnya min 1, dan min kali min log 2 hasilnya yaitu plus log 2. Jadi 14 min 1 plus log 2. 14 min 1 plus log 2, jika kita hitung hasilnya adalah 13 plus log 2. Jadi sebanyak 3,7 gram CaOH2 dilarutkan dalam 500 ml air. Larutan tersebut memiliki pH sebesar 13 plus log 2. Penentuan pH asam lemah dan basa lemah. Penentuan pH asam lemah. Asam lemah adalah larutan yang menghasilkan sedikit ion dan sedikit terurai di dalam air, karena yang terionisasi hanyalah sebagian. Berarti derajat ionisasinya 0 kurang dari alfa kurang dari 1. Contohnya adalah HF-HCN dan H3PO2. Untuk rumusnya, alfa sama dengan akar dari Ka per alfa. Untuk rumus yang kedua, H plus sama dengan akar dari Ka dikali alfa. Untuk keterangannya, H plus adalah konsentrasi ion H plus di dalam larutan, alfa adalah derajat ionisasi, Ka adalah tetapan kesetimbangan ion asam, A adalah konsentrasi molar asam mula-mula. Penentuan pH basa lemah. Basa lemah adalah basa yang apabila dilarutkan di dalam air akan mengalami sebagian ionisasi, alfa kurang dari 1. Sehingga pada konsentrasi yang sama, basa lemah akan menghasilkan ion OH- yang lebih sedikit daripada basa kuat. Contohnya NH4OH, FeOH2. Untuk rumusnya, alfa sama dengan akar dari Kb per B. Untuk rumus yang kedua, OH- sama dengan akar dari Kb dikali B. Untuk keterangannya, OH- sama dengan konsentrasi ion OH- di dalam larutan. Alfa adalah derajat ionisasi, Kb adalah tetapan keseimbangan ion basa, dan B adalah konsentrasi basa mula-mula. Contoh soal 1. Larutan H2CO 30,02 M mempunyai tetapan ionisasi asam sebesar 4,5 kali 10 pangkat min 7. Nilai pH larutan tersebut adalah diketahui. Ka sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 7. M sama dengan 0,02 menjadi 2 kali 10 pangkat min 2. Ditanya nilai pH. Jawab. Konsentrasi H plus sama dengan akar Ka kali M. Konsentrasi H plus sama dengan akar 4,5 kali 10 pangkat min 7 kali 2 kali 10 pangkat min 2. Konsentrasi H plus sama dengan akar 9 kali 10 pangkat min 9. Konsentrasi H plus sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4,5. pH sama dengan min log konsentrasi H plus. pH sama dengan min log 3 kali 10 pangkat min 4,5. pH sama dengan 4,5 min log 3. Sekian presentasi dari kelompok 2, yaitu menentukan pH. Semoga penjelasan dari kami bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf jika presentasi kami banyak kurangnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.